Yang saya hormati Bapak-bapak segenap jamaah sholat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala kenikmatan yang telah diberikan kepada kita, baik nikmat daripada iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat dengan diiringi sehat walafiat dan diberikannya waktu Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan takdir dan kehendak Allah, dengan kasih sayang Allah, kita bisa untuk duduk bersama di majelis, langkah dari masjid, dari rumah ke masjid, laksanakan sholat subuh berjamaah, lanjutkan dengan taklim. Mudah-mudahan ini adalah bisa untuk menambah nilai-nilai pada amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Bibir Alam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para umatnya, termasuk kita semua. Mudah-mudahan termasuk umat yang diakui oleh Rasulullah, dan mudah-mudahan menjadikan umat yang istiqomah, yang selalu mengikuti daripada ajaran-ajarannya dan mampu melaksanakan daripada sunnah-sunnahnya. Baik bapak-bapak hadirin jamaah yang sedang berbahagia. Kenapa saya bilang berbahagia? Sangat luar biasa bagi umat Islam, karena saya mendapatkan kisi-kisi dari Kanjeng Nabi bahwa kita selaku umat yang beriman dijamin akan masuk surga. Amin. Jadi neraka ditutup buat kita. Baik, kita buka daripada kita awali dengan ada sebuah hadis Bukhari Muslim yang diriwayatkan Imam Tirmidzi dan Nasa'i, Pak Abu Daud. Jadi hadis Bukhari Muslim di mana menyebutkan Rasulullah SAW bersabda, "Faida jaa ajaluhu, faida jaa Ramadan, futihat abwabul jannah wa ughliqat abwabun nar wa sufidat sayatin." Jadi yang kemarin juga ini sudah dikutip oleh Bapak Ustaz Haji Kitoyo di Kultuh, ya. Cuma sepintas saja. Sedikit saya akan menguraikan makna daripada hadis tersebut. Idza jaa, apabila sudah datang apa itu Ramadan, bulan suci Ramadan, futihat abwabul jannah, dibukakan pintu-pintu surga. Saya mau tanya ke Bapak, kalau pintu surga dibuka, Bapak bahagia tidak? Bahagia Bapak? Terus kalau pintu neraka ditutup juga senang? Pasti senang kan jawabannya? Ya, ini pertanyaannya, apakah Bapak mau masuk surga sekarang? Kenapa Pak? Nah, jadi ada kunci bahwa orang yang pengen masuk surga harus punya tiket. Punya tiketnya apa? Mati. Berarti Bapak sudah takut mati, padahal dijamin oleh Allah akan masuk surga. Tapi kenapa masih takut? Nah, gitu di sini. Pintu neraka ditutup. Kita jalan, kalau kita sudah ditutup berarti tidak ada luar untuk masuk neraka. Bagaimana nggak ada pintunya? Yang terbuka hanya pintu surga. Namun kenapa Bapak masih takut gitu? Jadi kalau takut itu ibarat Bapak ini mau pulang. Kalau pulang kampung otomatis hati bahagia karena punya tujuan. Kalau pulang kampung tersebut akan membagikan
sebagian harta akan membangun bahagia sudah direncanakan. Yang tidak bahagia, tidak mau pulang, orang yang tidak punya kampung bekal. Ya, yang tidak punya bekal. Bapak mau dari sini pergi ke Solo, dari Jakarta, dari Tangerang, punya duit 50.000, apakah Bapak sanggup? Tidak, sengsara. Nah, kalau Bapak di sini hanya meleha-leha, santai-santai, dipanggil oleh Allah. Kalau panggil ke Allah itu kan senang, bahagia. Orang yang sudah menemui Allah, orang yang mampu melihat Allah, menemui Allah, berarti jaminannya surga, karena Allah itu maha suci. Sedangkan surga tempatnya orang yang suci. Di sini adalah sebuah pertanyaan. Jadi tanda kepada diri kita. Maka yang diulas dari kemarin, saya waktu kultur ini, kita ini dipaksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, suruh duduk di majlis, suruh puasa, suruh sholat, padahal kita itu banyak kerjaan, capek, ngantuk. Allah paksa suruh sholat berjamaah, suruh majlis, suruh wirid, suruh macam-macam ibadah, suruh ngaji. Ini dipaksa oleh Allah, karena Allah sifatnya memaksa kita itu untuk masuk surga. Kalau Bapak umpamanya begini, contohnya begini, saya terus dengan contoh sama kayak Pak Totong. Di sini orang yang suka maksa kebaikan siapa? Contoh ada Pak Durahmin ya. Pak Durahmin maksa anak surga. Ini memaksa metode untuk kebaikan, bahwa manusia di sini di rumahan ini harus jauh bareng-bareng masuk surga. Pak Durahmin nanti ketika di alam akhirat mencari alamat, kemana alamat, datang malaikat main hebat aja kan jangan Pak Durahmin, siapa kamu berat sama malaikat siapa? Tahu dah, malaikat Ridwan itu serah hebat nyuksep. Berbelur nyuksepnya di pangkuan bidadari, palanya pekek, jedang kena dadanya bidadari itu. Nah, kalau bidadari tempatnya di mana? Di surga. Sekarang itu kan begitu. Sekarang jadi elus dilungkang terus masuk dengan para koruptor banyak duitnya. Di mana? Dina jadi artis sama yang artis yang buga, mau dipaksa atau dielus-elus dilungkang masuk neraka. Nah, disinilah bukti bahwa kita dipaksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk masuk surga. Wa futihat abwabun nar wa sufidat sayatir. Jadi di borgol setan ini kita tidak ada luang, setan tidak ada luang untuk menggoda diri kita, karena sudah diborgol dengan paksaan Allah. Metode Allah memaksa kebaikan, bahwa setan tidak ada ruang untuk menggoda diri kita. Mau menggoda supaya tidak berjamaah, kita kuat, paksa untuk datang, maka setan kalah. Disitulah metode Allah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaan yang kedua, di mana hadis tersebut idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ughliqat abwabul nar wa sufidatun sayatin. Kalau sudah dibuka di bulan suci Ramadan, pintu surga ditutup, pintu neraka. Apakah bulan Syawal Bapak mau ditutup lagi pintu surganya? Mau ditutup atau mau dibuka? Terserah. Buka terus, ya tutup. Masa dibuka terus? Nah, kalau sudah ditutup, dibuka lagi. Bagaimana? Mau nutup, mau buka. Kalau tidak, nutup. Sekarang neraka sudah ditutup. Bulan Syawal mau ditutup terus, apa mau dibuka? Dibuka kembali. Kalau dibuka, ekstranya rusak. Jadi oleh kiai para ulama ditutup sampai buka nerakanya, karena banyak peluang untuk setan menggoda diri
kita. Nah di sini Pak Haji, perlunya kita kajian bahwa ilmu beramal dengan ilmu, tanda orang yang beriman harus mempunyai ilmu. Di mana yang hadis tersebut futihat abwabul jannah. Futihat itu adalah kalimat dengan kalimat majhul. Kalau Pak Haji menerangkan tentang ilmu nahu, majhul karena majhul itu adalah naibul fa'ilnya abwabul jannah. Asal daripada futihat, fi'il madinya adalah patahah telah membuka, ya sudah membuka, jadi membuka. Jadi karena di sini fa'ilnya tidak ada, maka kalimat patahah diganti dengan futihat, maka di sini adalah majhul. Majhul itu kalimat yang fa'ilnya subjeknya tidak ada. Subjeknya siapa? Yang mengerjakannya itu siapa? Nah di sini ini adalah akidah ya, akidah. Jangan mengharapkan sudah dibuka. Oleh siapa? Allah membuka. Mana Allah membuka? Orang kalau Allah membuka siapa saja bisa masuk. Orang kafir, orang Islam, orang beriman, orang kafir, orang musyrik, orang nasib bisa masuk. Itu tidak bisa seperti itu. Ini adalah perlu kajiannya bahwa ini dengan ilmu. Taknya itu adalah tak namis. Jadi tak namis kullu jam'in wa nasub. Jadi abwabu kalimat dari babani abwab. Jadi kalimat abwab itu adalah asalnya maf'ul bih. Ada subjek, ada objek, ada predikat. Predikatnya bahwa pekerjaannya yang mengerjakannya nih, futihat itu predikatnya. Yang objeknya itu, subjeknya itu siapa? Nah di sini subjeknya siapa? Tidak ada yang bisa membuka dan menutup pintu surga. Yang membuka itu adalah ya bisa ketua TKN, bisa Prabowo, ya kan pemimpin, bisa bapak-bapak, bisa saya sendiri, bisa politik, siapa saja bisa membuka pintu surga. Nah, gitu. Karena apa? Kalau kata kalimat, maka putihan dirubah asalnya patah. Kenapa dirubah? Itu maksud. Kalau dalam bahasa ilmu bahasa Arab itu, bahasa Nahwu itu, kenapa dirubah? Karena akan mengubah makna. Setiap kalimat atau harokat berubah, maka otomatis makna pun juga bisa berubah. Ketika dalam bahasa ilmu Nahwu kayak macam ada kalimat yang bisa memberikan harokat itu nasab, terus jem, terus doma, itu ada. Kayak macam harokat huruf yang bisa mengkasrohkan dari ujung kalimat, seperti harfu jar. Harfu jar itu huruf yang mengkasrohkan, menjerkan, jerkan itu kasroh. Contohnya seperti bi ahsani takwin, asalnya hasanun. Karena di sini ahsanun kebaikan. Ketika dimasukkan dengan fi, maka otomatis ahsanunnya menjadikan ni. Fi ahsani, tidak boleh fi ahsani. Ya. Terus ada kalimat ya Allah biha bihus nil, bukan bihus nil. Karena ahsan itu kalimat apa maknanya itu adalah isim ketika memasukkan harfu jar yang 9. Nah itu jadi itu buat bapak-bapak, buat anak santri pasti paham, tahu lah. Kalau bapak yang perlu sedikit aja. Ketika kalimat yang 9 kita baca, kalau di Google ada ba, fi, la, ya, terus ada tuh la, tuh ada juga itu sama, mat, ala, fi, ba, kap, itu sama, kap, ya. Kal patri bukan kal patru, kal bakori bukan kal bakoru, kal bakori seperti al bakoru,
sapi, disebutkan kalimat ka di situ, maka berubah bukan bakor lagi kan bakor, jadi ujungnya asro, kayak husnu bi husni, nah seperti itu. Nah dilanjutkan. Bagaimana dirahmati Allah Subhanahu wa taala tadi yang putihat abwabul jannah wa ughliqat abwabun nar. Jadi ditutupnya pintu neraka itu kita sendiri. Sekarang kenapa harus dibuka? Dibuka lagi ketika bulan Syawal. Jangankan bulan Syawal, sekarang pun juga kita sudah mulai menutup. Pertama kita bukakan karena bahagia. Maksudnya Ramadan imanan wa hisaban gufir lahum ma taqaddama min dzambi, dosa akan dihapus. Tapi sebelum habis bulan Ramadan sudah terbuka, kita sudah mulai ini. Karena di situ kalimat wasubidat lisayatin, diborgolnya setan itu bukan Allah yang memborgol kita. Kita mampu memborgol setan. Dari sini godaan setan, karena setan ini sifatnya apa? Dendam kepada manusia gara-gara Allah suruh sujud kepada setan dan iblis, kepada malaikat dan iblis, itu suruh sujud kepada Nabi Adam. Ketika malaikat sujud, iblis tidak mau karena ada rasa kesombongannya. Tadinya sudah enak di surga, maka dengan adanya kesombongan tersebut tidak mau, tidak patuh kepada Allah, suruh sujud kepada Nabi dan ujian tersebut, maka setan dikategorikan orang yang durhaka, orang yang dilaknat oleh Allah, sehingga dari surga diusir ke ahli neraka. Di situ dengan dendamnya, maka di situ ada mengucapkan setan itu akan dendam. Maka setan bertanya, ya Allah tunggu kami. Ketika ini kami dengan sebab dia adanya Nabi Adam, saya terusir dari surga ke dunia, maka dendam di situ, maka setan terus berlanjut sampai sekarang menggoda kepada manusia supaya manusia tidak pada masuk orang-orang yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang masuk ke surga, tapi supaya ikut kepada kami, kepada api neraka di situ setannya. Dengan cara apa? Dengan cara setan menggoda berbagai sudut, ya. Jadi summa la'atiyannahum min baina aydihim wa min khalfihim wa an yaminihim wa an samailihim. Jadi setan itu menggoda itu dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, terus menggempur. Kita dalam godaan setan, kita dalam kehidupan ini dari ngaji aja coba, walaupun dengan banyak penting ilmu, tapi kadang-kadang tertutup pintu masuk itu susah karena tutup oleh setan. supaya tidak paham manusia itu. Terus godaan dari kehidupan, kita banyak godaannya. Kalau kita mampu dalam mengendalikan rumah tangga, istri mampu dikendalikan oleh kita, tapi godaannya ada dari anak. Muncul anak mampu kita kendalikan, muncul dari siapa? Dari tetangga. Tetangga mampu kita bagus, ada keluarga kita yang lain. Terus dirokok, ekonomi bagus, keluarga tidak bagus. Keluarga bagus, ekonomi mengambruk, selalu supaya kenapa? Penuh dengan rasa kegelisahan, dengan was-wasan, keyakinan kita kepada Allah bahwa Allah itu benar-benar tidak adil, bahwa Allah terus menggoda. Itulah setan. Kalau kita kuat dengan godaan tersebut, maka kita mampu wasubi dan usayati itu tersebut sukses bahwa kita yang sudah memperbuat setan. Jadi, sekarang gambarnya begini, contohnya begini. Kenapa setan itu bukan? Kalau Allah yang memborgol setan, contohnya sekarang begini. Yang berhenti suci Ramadan, yang ribut-ribut banyak, yang berantem dalam rumah tangga juga banyak, yang selalu maksiat juga banyak, yang jualan sop kaki juga ada. Saya kemarin tadi siang ke Tanah Abang, Masya Allah, itu di pasar itu seperti bulan-bulan suci Ramadan, seperti biasa aja. Cuma bedanya kalau di warung baru itu sop kaki banget. Kenapa? Yang kelihatan kaki, sopnya jadi badannya disimpan, kakinya doang. Jadi itulah sop kaki itu.
Jadi itulah kita harus mampu di bulan suci Ramadan ini mempertahankan apa yang dikategorikan, disebutkan oleh Rasulullah SAW. Jadi harus mampu membukakan pintu surga, menutup pintu neraka, dan memborgol setan-setan. Siapa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, perlu kita renungi sedikit masalah dari godaan tersebut. Yuk kita bersama-sama di bulan suci Ramadan ini, kita di akhir-akhir memang banyak godaan. Jangan ada rasa sedikit sombong sesama manusia. Terkadang baik dari bapak-bapak maupun dari saya sendiri sudah merasakan ada rasa kesombongannya, baik dari segi ilmu maupun dari kelebihan, dari segala macam. Saya juga kadang-kadang sadar ketika tidak disadari ketika saya menjadi imam sudah pengen jamaahnya banyak, pengen mengikuti, itu ada rasa sedikit begitu. Terus ketika tidak ada yang diharapkan, kok nggak ada, saya akan pindah. Ketika imam dia, saya tidak akan hadir. Itu ada muncul kesombongan, itu ada perjuangan setan. Itu sedikit hal yang sekelumit tidak terasa. Nah itulah mari kita bersama-sama untuk menjaga bahwa setan itu akan terkekang apabila kita kuat. Apabila kita kuat, maka konsepnya adalah kita memaksakan dalam ibadah, bukan untuk dipaksa orang lain, tapi kita maksa diri sendiri. Itu Allah itu. Jadi Allah itu tidak memaksa kepada manusia, tapi kenapa memaksa Allah kepada kita itu? Karena kasih sayang Allah supaya manusia, supaya semua pada masuk surga, gitu ya. Jadi konsep daripada kalimat dari surat 183 ini, kenapa kita diwajibkan puasa bulan suci Ramadan? Kutiba alaikumusiyam kama kutiba aladzina min qablikum. Apakah di zaman dahulu ada kewajiban untuk melaksanakan puasa? Sama ada Pak, di zaman Nabi yang bukan Nabi Muhammad ada. Umat Nabi Muhammad diwajibkan 1 bulan. Bahwa di zaman Nabi zaman dahulu juga ada diwajibkan sama. Cuma bedanya metode, bedanya waktu, bedanya konsep. Kalau zaman Nabi Daud ada disebut apa? Puasa Daud, maka disunahkan sampai sekarang. Puasa Daud itu adalah 1 hari puasa, 1 hari tidak puasa. Nah, kalau di sini yang sering puasa Nabi Daud itu ada si Bang Ewok ya, Pak Ustadz Bewok ada tidur. Nah, jadi puasanya itu kalau sekarang nih, jam sekarang puasa sehari, buka sehari, nggak puasa sehari, buka sehari, nggak puasa. Itu puasa apa? Itu kan tidak puasa. Jadi puasanya itu bulan Ramadan aja. Nah, jadi yang Nabi Daud itu puasa sehari, puasa buka, itulah begitu. Tapi kalau zaman sekarang jadi sunahkan, tidak diwajibkan pada zaman dulu, wajib kalau sekarang hanya puasanya diwajibkan adalah puasa bulan suci Ramadan. Ya mungkin itu sajalah, nggak usah lama-lama ya Pak ya. Yang penting mudah-mudahan bisa manfaat yang apa yang diberikan khusus pada diri saya sendiri, yang baiknya itu dari Allah, yang banyak kesalahan itu bukan daripada kebodohan dan kesalahan saya. Mudah-mudahan Allah mengampuni kepada diri saya dan kepada jamaah sekalian. Mudah-mudahan dapat sempurna dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan di bulan suci Ramadan kita tamat selesai sampai akhir mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat, meyakinkan bahwa suhu masih bahkan puasalah, maka insya Allah sehat ya. Dengan puasa konsepnya itu adalah sehat, yakinnya itu. Kalau kita tidak yakin dengan puasa sakit, maka harus dipertanyakan keimanan kita. Maka ketika Rasulullah mengatakan suruh puasa sehat, maka insya Allah dengan mindset seperti itu, puasa kita orang puasa, maka insya Allah bakal sehat. Ya metodenya banyak, karena puasa kolesterol hilang, darah tinggi hilang, ya berat badan langsung hilang,
terus segala macam apa, mah juga insya Allah dengan konsep dengan metode terus mengosongkan ada istirahatnya, maka lambung insya Allah bakal sehat. Sekian saja dari saya sendiri. Ya mudah-mudahan apa diri saya sendiri dan kepada jamaah sekalian kita berdoa mudah-mudahan dapat petunjuk dan Allah Subhanahu Wa Taala dimudahkan di segala urusannya, dijauhkan dari segala balai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa barik wa sallim wa barik wa ta'ala kulli sahabati rasulillah ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hatta syakiran menaikkan hamdan wa qina wa yaqdi majidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali sultanika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina wa narhamhum kama rabbana shighara wa li jami'il muslimin wa muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma lakal hamdu wa minka al-furuju wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil wa nasta'inuka fastajibina wa nas'aluka as-salihina kulluhu ya Allah wa Allah ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka minna 'alaina bi uyubin wa aduwan bi uyubina wa sabir bi uyubina wa narana wa huwa qubiluhu min haitsu la narahu. Allahumma fa'ayis alaina kama ayastahu min rahmatina wa qannithu alaina wa qannithu min afika wa ba'id bainana wa bainahu kama ba'adta bainahu min jannatika innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana taqabbal minna du'ana salatana wa siyamana wa jami' ibadatina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.